Pemerintah mengatur pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang digunakan para pengguna lagu atau musik di tempat hiburan seperti karaoke, bioskop, restoran, dan kafe. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik yang telah diteken Presiden Joko Widodo 30 Maret 2021. Dalam peraturan pemerintah itu di pasal 3 ayat 1 tertulis, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Dalam ayat selanjutnya diatur kewajiban membayar royalti juga berlaku pada beberapa penggunaan, di antaranya seminar dan konferensi komersial, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut, pameran dan bazar, perkantoran, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran radio, hingga nada tunggu telepon. Dasar penetapan tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik di tingkat internasional. Tarif royalti untuk kegiatan seminar dan konferensi misalnya didasarkan lumsum sebesar Rp500.000 per hari. Sementara untuk restoran dan kafe ditentukan tiap kursi sebesar Rp60.000 per kursi per tahun. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham ingin pembayaran royalti untuk para musisi dikenakan per lagu. Tarif ini akan diberlakukan kepada seluruh sektor yang diwajibkan dalam aturan. Supaya jelas. Nah, kenapa ini supaya jelas? Karena sebelumnya adalah yang satu ditagih misalnya 50.000 per minggu atau per bulan atau per jam atau per square meter, yang lain 25.000. Jadi nggak jelas semua. Makanya pemerintah oke, kita buat ya aturan main supaya jelas nanti menagihnya seperti ini. Uangnya kemana? Ke LMKN. LMKN langsung ke LM. Pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik awalnya bakal diterbitkan pada 2022, namun akhirnya diterbitkan lebih cepat setahun karena banyaknya musisi yang mengeluhkan mengenai penerapan dan penghormatan kepada hak cipta musik di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah bagaimana penerapan aturan wajib pembayaran royalti penggunaan lagu di berbagai tempat dan acara ini, dan bagaimana pula respon dari pelaku usaha yang akan dikenakan royalti? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring musisi senior Mbak Rika Ruslan. Selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Ya, sehat selalu untuk kita semua. Juga ada pengamat musik Mas Benz Leo. Mungkin masih ada masalah gangguan sinyal, nanti kita akan bergabung dengan Mas Benz. Juga ada Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Pak Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat pagi. Selamat pagi, pagi Mbak. Ya, selamat pagi, sehat untuk kita semua. Saya mau ke Mbak Rika dulu. Mbak Rika, boleh cerita dong, sebenarnya kan sudah ada PP, jadi sebenarnya sudah ada keputusan menteri. Ya. Sebelum ada PP sendiri sebenarnya seperti apa sih mekanisme pembayaran royalti ini selama ini kepada pencipta lagu seperti Mbak Rika? Sebetulnya saya kan sudah tergabung dalam satu LMKN WAMI ya, saya sebagai anggotanya, kemudian saya juga sudah tergabung dalam satu publisher. Jadi semua sistem saya sudah teratur dalam satu sistem yang memang selayaknya mengelola semua hak cipta saya. Kenapa itu saya lakukan sekarang? Karena pada awal-awal saya menulis lagu, saya tidak paham dasar hukum lah untuk apapun bentuk karya saya yang ternyata itu adalah aset yang harus saya perjuangkan. Kayak orang punya perusahaan tapi bentuknya lagu gitu. Nah setelah ada publisher, setelah ada LMKN, semua jadi teratur dan terbayar. Tapi sebetulnya ini sudah lama ya. Saya dulu misalnya lagu saya yang izinkan Coba Untuk Setia dipakai RBT orang, kemudian ada sistem yang membayar, dipakai untuk sinetron ada yang membayar. Kemudian saya juga kalau laporan di situ tertera dengan jelas perbayaran dari resto, dari segala macam tuh ada gitu. Semua sudah ada sebetulnya dari dulu, dari mungkin kakak-kakak saya yang zaman dulu ya kayak Mas Benz, Mas Chandra Darusman. Di KCI-nya sudah memperjuangkan karena saya juga dulu di KCI. Jadi sebenarnya ini udah ada, ini bukan satu barang baru yang harus diributkan gitu. Cuma sekarang ditertibkan sistemnya supaya jelas karena ada hak komersial yang memang harus diberikan kepada pencipta sehingga pencipta ini punya kehidupan yang layak gitu. Kalau penyanyi kan langsung dapat ya, on the spot kerja langsung turun dapat uang gitu. Nah, si lagu yang dinyanyikan ini kan ada lagu yang diciptakan oleh seseorang yang harus dihargai gitu. Nah itu yang
saya kadang-kadang menemukan banyak penulis-penulis lagu di daerah atau yang sudah sepuh-sepuh ya, dia tidak menemukan, mungkin belum mengerti mereka harus masuk ke WAMI, harus ada publisher. Dulu juga publisher masih begini, harus yang ngetop dulu lagunya baru masuk publisher. Sekarang tuh anak-anak muda, saya sekarang gabung di publisher Backbeat, itu anak muda pemain drum alta yang bikin. Siapa aja pencipta lagu boleh mendaftar di publisher, dan WAMI pun juga sekarang begitu, pendataan lagunya jadi jelas. Jadi sekarang ini saatnya kita musisi senior itu mensosialisasikan, atau musisi yang sudah tergabung mensosialisasikan ini kepada seluruh pencipta lagu untuk masuk ke dalam LMKN yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, kemudian masuk ke dalam publisher, sehingga hak kita ini ada yang melindungi gitu. Jadi istilahnya kita bukan orang-orang yang ya sudah terlupakan, kadang-kadang juga nggak disebut namanya, royaltinya nggak nyampe gitu. Nah ini kan sekarang ada cara baru untuk mensejahterakan musisi. Coba dilihat positifnya dulu gitu. Itu jangan dulu ribet-ribet. Jadi dari pengalaman Mbak Rika sendiri, gimana kontraknya biasanya antara pencipta lagu, kemudian label dengan LMKN itu seperti apa? Berarti di dalamnya sudah ada juga untuk hak komersial itu atau belum? Sebetulnya jalannya sudah mulai, trackingnya sudah ada, tapi ada yang sudah memahami, ada yang masih belum ikutan ya, masih acuek-cuek aja gitu kan. Tapi memang menggadang ini tuh harus sabar Mbak, itu nggak langsung tuh kita dapat gitu. Memang semua kayaknya sekarang dengan, maaf ya, angkatan muda mulai naik ke atas, banyak juga musisi-musisi yang sekolah hukum gitu kan, semua jadi lebih tertib kalau saya lihat, walaupun belum sempurna banget, tapi sudah menuju Indonesia ini. Kalau orang dulu bilang ya, ada pencipta lagu I Will Survive gitu, dia cuma ciptain satu lagu di luar I Will Survive yang itu ya. Dia itu bisa leha-leha duduk manis karena sistem royaltinya sudah benar. Walaupun tidak gede, kalau saya lihat kan sebetulnya ini hitungannya per tahun ya. Kalau dalam suatu bentuk resto, hotel atau apapun, pub itu hitungannya setahun gitu, bukan per hari gitu. Hitungnya per tahun, kemudian kalau pemilik konser itu hitungannya dari tiket yang terjual. Kalaupun tidak dijual, itu dari produksi yang dibayarkan secara sponsor, itu dari produksinya. Jadi kalau saya hitung ya, misalnya 100 juta aja dapat keuntungan daripada tiket itu, 2%-nya itu cuma 2 juta dibayarkan kepada penulis, dan hari itu yang dibawain lagu tuh banyak. Bayangin kalau lagunya dibawain sekitar 20, itu kan sisirannya banyak banget. Ke kitanya itu nggak terlalu wow sih sebetulnya, tapi menurut saya itu lebih baik diciptakan sistemnya dari sekarang. Gunanya untuk siapa? Untuk anak saya, untuk cucu saya, cicit saya, untuk kita nanti ke belakang, sehingga musisi ini nggak harus jadi serabutan kerja, buka outlet, buka tempat makan ya. Musisi bekerja di musik gitu. Karena musisi ini adalah pekerjaan sekarang, bukan hobi lagi Mbak gitu. Nah yang membayar royalti salah satunya dalam aturan ini adalah PHRI. Nah Pak Maulana, PHRI mengatakan sudah sebenarnya melakukan pembayaran ini sejak tahun 2016, sejak ada keputusan menteri. Lalu teknisnya seperti apa selama ini sebenarnya Pak Maulana? Ya, jadi sebenarnya yang namanya royalti ini bukan merupakan hal baru ya bagi kami di sektor hotel dan restoran, khususnya di sektor hotel lah. Karena sebenarnya bukan dari tahun 2016, kami sudah melakukan pembayaran jauh dari sebelum tahun 2016. Cuman pada saat dulu sebelum tahun 2016 itu pembayaran dikolek melalui LMK. Nah 2016 itu mulai dikoordinasikan sejak ada Undang-Undang 28 2014 itu dan melalui LMKN. Nah, dalam perjalanannya sejak tahun 2016 memang kami lihat di lapangan masih ada friksi antara LMKN dan LMK dalam hal mengkolek royalti tersebut. Itulah yang menjadi kendala bagi kami di PHRI, karena akan akhirnya terjadi dua bill istilahnya. Sampai juga sering bermasalah, menjadi masalah hukum, dan yang kena justru kami yang akan membayar. Nah dengan adanya PP 56 ini sebenarnya menjadi acuan bagi rekan-rekan yang ada di LMK, bahwa mereka memang harus komit kepada LMKN, jadi satu suara gitu loh, sehingga tidak ada lagi polemik-polemik seperti ini, sehingga tidak membingungkan. Nah itu yang jadi ininya. Nah memang betul tapi ini ada satu masalah. Kemarin Dirjen HKI mengeluarkan ada satu flyer ya, itu sebenarnya tarif untuk hotel itu salah. Itu udah yang lama itu sebenarnya, yang sudah ada. Kemudian LMKN membuat satu komitmen lagi dengan
PHRI melalui MOU PHRI dan LMKN ada revisi sedikit mengenai tarif tersebut. Karena kan di sana ada yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi, itu agak membingungkan. Akhirnya dirubah berdasarkan tarif per kamar. Gitu. Nah yang belum pernah kita bicara sebenarnya dengan LMKN nanti masalah restoran. Kita pasti itu yang akan nanti mungkin kita segera duduk dengan LMKN seperti apa. Apakah restoran sudah disepakati atau belum? Karena begini, karena kan kalau di MOU-nya PHRI dan LMKN untuk hotel itu jelas ya. Kalau yang tidak memutar lagu itu mereka tinggal deklarasi. Kan tidak semua kan hotel itu kan bukan main bisnisnya lagu. Jadi ada hotel-hotel yang juga memutar lagu juga seperti misalnya non bintang, hotel bintang 1 belum tentu. Nah tinggal itu aja. Jadi tidak serta-merta ditetapkan berdasarkan seperti restoran kursi saja. Tapi kalau ada kesempatan mereka untuk membuatkan deklarasi, kalau mereka tidak memutar lagu tersebut. Ya kita bahas satu-satu Pak Maulana. Tadi tentang LMK dan juga LMKN. Berarti PHRI mengatakan memang ada double membayarnya atau seperti apa Pak Maulana? Bukan double. Jadi pada saat dari 2016 setelah kita memiliki MOU, sudah Undang-Undang 28 itu terbit, masih ada perbedaan pendapat lah. Internal ini sebenarnya internal LMKN dan LMK saja sebenarnya, bukan di bermasalah kami gitu loh. Tapi berarti PHRI sudah komunikasi dengan LMKN dan selama ini berurusan dengan LMKN langsung? Iya, nah jadi kita komunikasi pun dengan LMKN juga kelihatannya kebingungan gitu loh. Nah, pemerintah pun kayaknya kosong pada saat itu gitu loh. Harusnya pemerintah yang memiliki aturan kan yang ada di tengah pada saat itu kan. Nah ini yang sering membingungkan. Tapi PP 56 ini menjelaskan, saya rasa menjadi clear ya Mbak Rika dan Mas Ben ya, nanti pasti akan clear nantinya. Jadi LMK nanti merujuk kepada LMKN sehingga nanti kita sebagai payersnya itu tidak bingung nantinya ke depan gitu loh. Tapi selama ini PHRI juga sudah membayarnya per tahunkah atau masih serabutan kadang per bulan, per minggu atau gimana? Per tahun, tetap per tahun. Dulu zaman LMK juga per tahun, LMKN juga per tahun sama. Tidak ada yang kita bayar per bulan, cuman cara perhitungannya yang akhirnya disepakati di 2016 supaya nggak tentu kita mendudukan bersama kan. Saya pola perhitungannya kan juga harus didudukin bersama sehingga semua sama-sama semua pihak bisa sepakat gitu loh. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada pelaku usaha yang juga tidak menggunakan musik karena kan di hotel restoran itu kan main core bisnisnya, commercial side-nya itu kan jadi added value gitu loh. Bukan seperti karaoke, bukan seperti musik room. Yang memang kalau nggak ada lagu mereka nggak bisa bisnis gitu loh. Sudah bergabung juga Mas Benz bersama dengan kita? Ya, siap. Ya, Mas Benz, tadi kita kan sudah dengarkan pembayaran sudah dilakukan. Aturan memang sudah ada. Menurut Anda dengan adanya PP ini berdampaknya akan seperti apa? Ya, paling menarik adalah pernyataan dari Teh Rika sama Mas Maulana tadi adalah bagaimana mekanisme pengaturan pengutiman royalti dari para user. Karena terus terang LMKN ini berdiri belakangan dibanding LMK. LMK yang berdiri dulu itu adalah KCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia. Pada saat itu Teh Rika pasti mendaftarnya KCI pada saat itu. Juga PHRI. PHRI itu juga mendaftarnya pada pengutipannya lewat KCI waktu itu. Tapi LMKN berdiri. Pada saat LMKN berdiri inilah terjadi friksi antara LMKN dengan LMK. Karena LMK itu jumlahnya ada 8, Mbak. Ada 8. Ada KCI, ada WAMI, ada Presindo, kemudian ada Dangdut ya, di bawah Mas Roma Irama dan lain-lain. Sehingga pada saat yang biasa mengutip royalti itu dari KCI karena ini yang pertama kali lebih dari 20 tahun berdiri tiba-tiba ada LMKN. Pada akhirnya seringkali apa yang dikatakan Mas Maulana tadi benar. Udah dikutip mau diambil lagi gitu. Karena pembagiannya rupanya menjadi rancu gitu. Nah karena itulah sebetulnya PP 56 yang ditekan Pak Jokowi ini akan menjadi menarik karena akan diatur bagaimana seharusnya royalti itu dikutip dan kemudian didistribusikan pada para songwriter maupun para hak terkait. Jangan lupa hak terkait ini juga adalah bagian penting dari proses produksi sebuah karya lagu. Terkait itu adalah pencipta lagu, ada penyanyi di situ dan mereka ini juga bekerja menjadi bagian dari
proses terjadinya karya lagu. LMK Papri itu adalah untuk hak terkait. Jadi sudah lebih dari 2 tahun terakhir ini hak terkait itu yang tadinya mereka pemain drum, pemain gitar, pemain bass itu cuma menjadi penonton pada saat songwriter itu mendapatkan royalti. Sekarang ini mereka gembira, wah gue dapat duit nih gitu ya. Dan itu ditunggu setiap kali teman-teman songwriter maupun hak terkait ini akan menyekolahkan anaknya. Mereka menunggu ini bulan Juli ini anak saya mau sekolah, dan tatkala mereka mendapatkan royalti, pada saat itulah uang ini dipakai untuk sekolah mereka. Ini yang luar biasa yang tadinya belum ada. Karena itulah seperti Mas Maulana katakan tadi, saya kira ini adalah waktu yang tepat Pak Jokowi atau pemerintah membenahi pengutipan royalti. Saya juga ingin menyampaikan hendaknya tidak sekedar ini adalah untuk musik industri, musik pop, musik jazz atau musik rekaman yang ada, tapi juga menyasar pada kepentingan para seniman tradisi. Mereka main gamelan, mereka main sasandu, mereka main alat-alat musik tradisional di hotel-hotel. Suatu saat mereka harus disentuh. Karena itulah sekarang sedang terfikirkan melalui kami rekan-rekan yang berjuang untuk musik tradisi ini, agar suatu saat ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif untuk Musik Tradisi. Begitu kira-kira Mbak. Oke, berarti menurut Anda PP ini sudah cukup menjelaskan atau menguatkan paling tidak alur semestinya untuk pengumpulan dan juga pendistribusian untuk royalti ini ya? Saya pikir begini, karena ini menjadi heboh tatkala Pak Jokowi menaikkan PP 56 2021 ini, pada akhirnya yang harus dilakukan adalah bagaimana sosialisasi, kemudian kalau perlu diadakan FGD, forum grup diskusi, bagaimana mekanisme agar orang tidak kaget-kaget. Terus terang, saya punya saudara di Temanggung, dia punya punya tempat yang banyak musisi, misalnya dari Magelang, dari Temanggung, dari daerah-daerah di sekitar Magelang sana, yang bermain di rumah, namanya Omah Kebon ya. Mereka main di situ. Sekarang bingung, saya mesti bayar kemana gitu ya. Padahal kan ada PHRI. Jangan-jangan suatu saat dia ketakutannya apa? Kalau dikutip langsung sama orang yang tidak bertanggung jawab, ini kan paling bahaya. Karena itulah pada akhirnya yang perlu itu diadakan FGD, mari kita duduk bersama lagi bagaimana PP ini bisa menjelaskan bahwa ini adalah hal yang paling bagus yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Karena selama ini orang bingung nih, gue mesti bayar kemana? Ya. Nanti kalau orang datang gimana? Saya mesti bayar berapa gitu? Itu kan bayaran per tahun, dan hitungannya juga PDSSNI ya, radio swasta juga sudah melakukan per tahun, sama seperti Mas Maulana tadi katakan, sudah lama sekali sebetulnya pengutipan itu. Cuman ini untuk menertibkan dan juga untuk menjelaskan bagaimana mekanisme yang paling tepat. Karena ada LMK jumlahnya ada 8, kemudian ada LMKN tadi. Itu saya kira. Itu yang menarik. Peraturan sudah ada, lalu implementasinya seperti apa? Pengawasannya seperti apa? Apakah sudah ada satu data untuk semua lagu kita juga? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.